Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zaida dari Ekonomi kelas 3A. Kisah pengusaha sukses Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura 37 tahun yang lalu, tepatnya pada 4 Juli 1984. Ia merupakan anak seorang pengacara ternama di Indonesia. Nono Anwar Makarim dan ibunya bernama Atika Al-Gadri yang bekerja di kantor non-profit. Bisa dikatakan keluarga Nadiem Makarim ini adalah orang-orang yang sukses. Berbeda dengan dirinya, adiknya yang bernama Ryan Makarim berkecimpung di dunia perfilman dengan menjadi penulis skenario. Sejak kecil, Nadiem Makarim dan saudara-saudaranya menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang berkualitas bagus, sampai bersekolah di luar negeri. Dari sini kita bisa tahu bahwa kedua orang tua Nadiem membebaskan anak-anaknya untuk memilih jalannya masing-masing, tanpa harus ikut jejak orang tua. Anak-anaknya bebas menulis kisah sukses masing-masing. Kisah sukses Nadiem Makarim dari CEO Gojek hingga menteri. Nadiem Makarim yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengawali karirnya sebagai seorang pekerja di sebuah kantor konsultan ternama, hingga akhirnya berhasil merintis usaha sendiri yang kini menjadi unicorn di Indonesia, yaitu Gojek. Di umur yang masih muda, Nadiem Makarim berhasil menjadi pengusaha sukses. Hal itu karena ia menempuh pendidikan yang berkualitas dan punya keinginan kuat untuk menjadi pengusaha. Kisah sukses Nadiem Makarim berawal dari obrolannya dengan tukang ojek. Walaupun memiliki kesempatan berkarir di Amerika Serikat, Nadiem lebih memilih kembali ke Indonesia untuk meniti karirnya. Ia bekerja di perusahaan MC Kinsey dan Company selama 3 tahun lamanya, kemudian berpindah ke tempat lain yaitu Zalora Indonesia sebagai managing indikator. Namun tidak lama kemudian ia keluar dari tempat kerjanya dan memilih menjalankan bisnis dari idenya sendiri. Sejak masuk ke Harvard Business School, ia sudah bertekad memulai usaha dari idenya itu. Kisah sukses Nadiem Makarim ini pun masih dalam permulaan. Kerja kerasnya dalam membangun usaha diawali dengan pengalamannya yang sering menggunakan ojek ketika bekerja. Nadiem lebih memilih naik ojek karena mobilitas motor yang mudah. Motor dapat menembus kemacetan terpanjang sekalipun. Tinggal di Jakarta selama bertahun-tahun membuatnya tahu naik ojek adalah pilihan yang tepat. Nadiem pun mengobrol dengan tukang ojek yang mengeluh padanya susah mendapatkan penumpang. Ojek-ojek itu menunggu di pangkalannya dan jarang mendapatkan penumpang. Mungkin salah satu alasannya karena ojek pangkalan juga sering memasang tarif seenaknya. Dari sanalah kisah sukses Nadiem Makarim memulai bisnis Gojek yang kini menjadi salah satu perusahaan ternama Indonesia. Ia memulai Gojek pada tahun 2011. Pada saat itu Gojek tidak berlangsung sukses karena internet belum secanggih hari ini. Pesanan untuk Gojek pun masih menggunakan SMS, hingga akhirnya aplikasinya kian berkembang. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa kehadiran ojek online akan diterima di seluruh Indonesia. Naik ojek sekarang mudah dengan hanya mengandalkan aplikasi. Ongkosnya pun bisa langsung dilihat sebelum melakukan pesanan. Jadi penumpang tidak akan merasa berat di ongkos. Selain mengantar penumpang, ojek online juga bisa dimanfaatkan untuk antaran pesanan, makanan, dan barang. Jasa antar ini membuat UMKM semakin bertumbuh di Indonesia. Salah satu perusahaan yang didirikannya berhasil membawa perubahan besar bagi banyak orang. Memang sungguh kisah sukses yang menginspirasi. Melepaskan jabatan di Gojek dan menjadi menteri. Jiwa pembisnis Nadiem memang sudah teruji ada. Ia berhasil membawa bisnisnya ke tangga puncak hingga pada akhirnya Presiden Joko Widodo menawarkannya kursi Menteri Pendidikan. Ia pun menerima tawaran itu. Kisah sukses Nadiem masih terus berlanjut selama menjadi menteri. Tahun 2019, ia mengeluarkan kebijakan menghapus UN atau ujian nasional yang tentu saja disambut baik oleh para murid. Walaupun kebijakannya ini dikritik, kebijakan ini akhirnya dijalankan juga. Pendidikan di Indonesia di bawah kepemimpinannya harus mendapatkan cobaan di masa pandemi. Anak sekolah diharuskan bersekolah dari rumah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kebijakan ini awalnya cukup berat karena murid dan guru harus beradaptasi menggunakan gawai. Selama ini murid di Indonesia belajar melalui tatap muka.
sehingga ketika dipindahkan online menimbulkan banyak masalah. Tidak semua murid bisa memiliki alat yang memadai seperti laptop, ponsel, dan media lainnya untuk membantu mereka belajar. Belum lagi dengan internet yang tidak menjangkau ke bagian terpencil. Dari sini, Kementerian Pendidikan pun mulai menyediakan kuota gratis untuk murid untuk memudahkan pembelajaran online. Diadakannya juga program laptop dengan harga murah untuk para guru dan murid. Lalu mengalahkan program digitalisasi sekolah yang termasuk ke dalam program Merdeka Belajar. Salah satunya yang sudah dijalankan adalah kemunculan kembali konten belajar di televisi yang dulu sempat hilang. Dengan begini, murid yang belajar dari rumah bisa belajar sembari menonton televisi. Kemudian Nadiem Makarim dilantik kembali menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2021. Ini karena penggabungan dua Kementerian Pendidikan dari Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Kisah sukses Nadiem Makarim tidak akan berhenti di sini karena ia masih punya tugas berat untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia yang selalu dinilai tidak memuaskan. Untuk memperbaikinya memang diperlukan waktu dan jalan yang panjang. Selama ada perubahan, kualitas pendidikan yang bagus mungkin saja bisa tercapai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.